Kami percaya bahwa Engkau Allah yang masih bekerja. Engkau tidak pernah berhenti mendengar setiap seruan doa kami. Dan kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Karena itu Tuhan, bekerjalah dan berbicaralah kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Urapi dan pakai hamba-Mu dengan segala kekurangan keterbatasan hamba-Mu. Biarlah dengan pimpinan Roh Kudus, dengan hikmat daripada Roh Kudus, hamba-Mu boleh menyampaikan firman Tuhan sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kita semuanya siap dengar firman Tuhan. Katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, selamat pagi. Shalom, kita mau kasih tepuk tangan dulu buat setiap orang yang sudah melayani Tuhan sepanjang pagi hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua. Senang sekali saya untuk pertama kalinya bisa berada bersama dengan keluarga GSJS di tempat ini. Nama saya Jeffrey Rama, saya melayani di satu gereja yang namanya NDC. 31 tahun saya sudah bersama dengan NDC sejak gereja ini dimulai. Dan sampai hari ini saya masih membantu pelayanan di sana bersama dengan istri dan saya juga punya seorang putra. Dan saya ingin mengatakan satu kehormatan buat saya bisa berada di tengah-tengah saudara dan senang ketemu dengan teman-teman baru, ketemu dengan Pak Lindra, dan saya juga berharap bisa mengenal banyak teman-teman baru pada hari ini. Mari kita berikan tepuk tangan dulu buat Allah kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema makna di balik pergumulan. Bahwa di balik segala sesuatu yang kita alami, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan itu punya maksud. Dan maksud Tuhan itu selalu baik. Yang setuju katakan amin. Mari kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-32, ayatnya yang ke-22 sampai ayat yang ke-30. Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai ayat yang ke-30. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca secara bergantian. Saya mulai dari ayat 22, saudara baca ayat 23, nanti ayat 30 kita akan baca bersama-sama. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan Sungai Yabok. Silakan. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bersama-sama, Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Amin. Saudara-saudara, pergumulan yang dialami Yakub itu sesungguhnya menggambarkan pergumulan yang seringkali kita alami. Peristiwa yang Yakub alami di dalam kisah ini, sebetulnya seringkali kalau kita mau review dalam hidup kita pun seringkali mengalami hal yang sama. Nah, Alkitab mengatakan bahwa Yakub baru saja menyelesaikan pekerjaannya. Dia seberangkan istrinya, dia seberangkan harta benda miliknya, ternaknya, budaknya, anak-anaknya. Tapi Alkitab kasih tahu kita bahwa Yakub tidak ikut nyebrang. Dia tinggal di tempat semula, saudara. Dan pada waktu dia baru saja menyelesaikan pekerjaannya, tiba-tiba datanglah seorang asing yang kemudian bergumul dengan dia. Orang asing ini melambangkan pergumulan yang datang dalam hidup Yakub. Dan kita juga tahu bahwa pergumulan itu memakan waktu yang cukup panjang. Dari mana kita tahu? Karena Alkitab berkata pergumulan itu terjadi malam hari dan baru berakhir pada waktu kapan, saudara? Pada waktu fajar. Satu gambaran pergumulan yang panjang. Bukankah hidup kita seringkali mengalami apa yang Yakub alami? Semua dalam keadaan baik, kita mungkin baru saja menyelesaikan pekerjaan kita, semua berjalan dengan normal, ekonomi kita baik, pekerjaan kita sedang mengalami lompatan, sedang mengalami peningkatan. Tiba-tiba tanpa kita sangka datang pergumulan dalam hidup kita yang memporak-porandakan semua keindahan yang kita sedang alami.
Tiba-tiba semuanya terbalik 180 derajat. Kenikmatan yang sedang kita alami tiba-tiba berubah menjadi penderitaan. Sukacita yang kita sedang alami tiba-tiba berubah menjadi tangisan setiap malam. Dan ini yang Yakub alami dalam hidupnya. Satu pergumulan yang tiba-tiba datang dan merubah hidup kita. Dan saya sering kali katakan pandemi ini mirip sama ini saudara. Sama kisah Yakub, betul gak saudara? Gak ada orang yang menyangka bahwa kehidupan kita akan berubah 180 derajat. Tidak ada orang yang menyangka ketika pandemi datang secara tiba-tiba, kita gak bisa lagi keluar rumah dalam waktu beberapa tahun. Semua harus dilakukan di rumah, kita mengalami ketakutan, kita ditinggalkan oleh orang-orang yang dekat dengan kita. Mungkin ada di antara saudara yang ditinggalkan oleh keluarga, anggota keluarga yang saudara kasih, dan gak ada yang menyangka bahwa ini akan terjadi. Yakub pun tidak pernah menyangka bahwa setelah dia selesai mengerjakan tugasnya, tiba-tiba hidupnya harus berubah. Tetapi saya ingin katakan kepada saudara, kita sudah membaca kisah ini sampai habis. Dan kita ingin melihat pada pagi hari ini, bahwa di balik segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, di balik segala pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan selalu punya maksud yang baik. Yang setuju katakan amin. Katakan bersama dengan saya, di balik pergumulan saya, ada maksud Tuhan yang baik. Di balik persoalan saya, rencana Tuhan selalu baik. Yang percaya berikan tepuk tangan dulu buat Allah kita. Haleluya. Katakan pada kiri kanan saudara, Tuhan selalu baik dalam hidupmu. Nah mari kita belajar apa makna di balik pergumulan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita lewat peristiwa Yakub ini. Yang pertama, Tuhan memakai pergumulan supaya melalui pergumulan Tuhan itu melumpuhkan setiap andalan kita atau sumber kekuatan kita. Jadi Tuhan itu seringkali memakai pergumulan untuk menghancurkan andalan kita ketika kita tidak lagi dalam posisi mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita baca dulu ayatnya, ayat 25. Ayat 25 berkata begini, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub. Sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini bisa beraktivitas dengan baik karena kita punya kedua kaki yang kuat untuk menopang tubuh kita. Tetapi saudara, walaupun saudara punya kedua kaki yang kuat, ketika sendi pangkal paha atau bonggol saudara mengalami sesuatu, saudara nggak bisa beraktivitas dengan baik. Betul nggak saudara? Walaupun saudara punya kedua kaki yang keker, kedua kaki yang kuat, tapi kemudian krek sendi pangkal paha saudara mengalami masalah, maka saudara nggak bisa beraktivitas dengan baik. Alkitab berkata bahwa pergumulan itu memukul sendi pangkal paha Yakub. Apa maksudnya? Sendi pangkal paha dalam kisah ini melambangkan sumber kekuatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali Tuhan itu menghancurkan andalan kita. Ketika Tuhan lihat bahwa Tuhan tidak lagi ada di posisi pertama dalam hidup kita. Ada banyak orang berkata, Pak saya masih ke gereja kok tiap minggu. Pak saya masih berdoa kok setiap hari. Pak saya masih suka baca Alkitab, betul. Tapi ada banyak orang melakukan itu tidak lagi dengan kerinduan, tapi sebagai rutinitas. Dulu cari Tuhannya sungguh-sungguh, pertama kali kenal Tuhan, pertama kali dijamah Tuhan. Saudara ingat gak? Waktu momen pertama kali saudara dijamah Tuhan. Cinta mula-mula sama Tuhan. Kita maunya tiap hari itu dekat sama Tuhan. Kita maunya tiap hari ada di gereja, betul gak? Kalau pulang dari gereja mukanya sedih. Sampai gembala bingung, Pak kenapa kok pulang gereja mukanya sedih? Iya Pak, mau ke gereja lagi masih seminggu lagi Pak. Kenapa enggak Tuhan ciptain tiap hari Minggu? Kapan kerjanya Pak? Cinta mula-mula saudara. Masuk ke gereja, doa, baru ngomong Yesus udah netes air mata. Nyanyi haleluya 12 kali baru haleluya. Wah air mata udah mengalir. Udah masuk dalam hadirat Tuhan. Itu dulu. Pertanyaannya sekarang masih begitu gak? Dulu kalau udah hari Jumat hatinya seneng. Kenapa sih lu kok muka lu gembira bener dari tadi seharian? Udah hari Jumat. Emang kenapa kalau hari Jumat? Bentar lagi hari Minggu gua mau ke gereja. Semangatnya luar biasa. Dari Jumat udah milih baju saudara. Minggu lalu kuning, minggu lalunya lagi merah. Dulu
Setiap hari Jumat semangatnya luar biasa. Sekarang masih gitu gak? Sekarang kalau dibilang, ini hari apa? Hari Jumat. Cepet ya. Kayaknya baru kemarin gue pulang dari gereja. Dulu nyanyi haleluya 12 kali baru haleluya. Baru sekali ngomong haleluya udah nangis. Sekarang haleluya udah diputar 36 kali gak nangis-nangis saudara. Dulu kalau cari Tuhan, Yesus, ngomong Yesus, baru ngomong Yesus, air mata sudah mengalir. Aduh, udah rasanya Tuhan dekat. Sekarang ketika berdoa rasanya kok gak ada apa-apa. Tanpa kita sadari saudara, iblis seringkali membelokkan kita secara pelan-pelan. Sehingga kita tidak lagi mengandalkan Tuhan seperti dulu. Orang yang datang ke gereja belum tentu ngandalin Tuhan. Orang yang doa tiap hari belum tentu ngandalin Tuhan. Sebab doa itu macam-macam saudara. Gayanya orang doa macam-macam. Ada yang doa karena rutinitas. Ada yang doa ya karena udah kebiasaan. Tiap pagi bangun ya refleks doa saudara. Tetapi kerinduan mencari Tuhan itu datang dari sini. Bukan dari ritual ibadah. Orang yang melakukan ritual ibadah belum tentu hatinya rindu kepada Tuhan. Tapi orang yang hatinya punya kerinduan yang dalam sama Tuhan. Itu pasti melakukan ibadahnya dengan baik. Gak bisa dibalik. Apakah saudara masih mengandalkan Tuhan? Apakah saudara setiap kali ingin memutuskan sesuatu, tanya Tuhan? Apakah saudara di dalam segala aspek dalam hidup saudara, Tuhan menjadi tempat pertama di dalam hidupmu? Ada banyak orang tanpa disadari saudara, Tuhan tidak lagi ada di posisi pertama. Apa posisi pertama dalam hidupnya? Banyak. Bisa uang, bisa pekerjaan. Ketika Tuhan lihat uang menjadi Tuhan dalam hidup saudara, lewat pergumulan dia hancurin itu keuanganmu. Loh Pak, kok Tuhan kejam? Justru karena Tuhan baik. Tuhan ingin kasih tahu saudara bahwa yang saudara pikir tuh uang itu bisa jadi Tuhan dalam hidup saudara, itu gak bisa diandalin. Apa yang kita punya sekarang besok belum tentu kita punya. Benar gak saudara? Teman yang kita punya sekarang besok belum tentu kita punya. Karena itu jangan ngandalin orang lain. Yeremia 17 ayat 5 berkata begini, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Waktu saudara mengandalkan manusia itu seperti apa? Oh tenang, backingan saya banyak. Pernah saudara masuk ke kantor seseorang, kemudian di kantor, di ruangannya dia ada banyak foto di belakang, pernah? Biasanya fotonya sama siapa saudara? Biasanya sama jenderal ini ya kan, sama kepala polisi ini, sama menteri ini. Di bawahnya ada kecil sama BTS saudara. Rupanya dia nonton konsernya juga kemarin. Tenang, pokoknya usaha saya lancar deh. Kenapa? Backingan saya kuat. Alkitab berkata tadi, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ketika saudara tidak mengandalkan Tuhan, saudara keluar dari payung berkatnya Tuhan. Hari ini saya percaya kita mau hidup di dalam berkatnya Tuhan. Andalkan Tuhan, jadikan Tuhan tempat pertama di dalam hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan dulu buat Allah kita. Haleluya. Jadi ini yang pertama yang kita bisa pelajari dari sebuah pergumulan. Sementara saudara dengar firman Tuhan, coba cek ya. Iya ya, jangan-jangan masalah gua ini karena gua ini udah jauh dari Tuhan. Jangan-jangan masalah pergumulan saya ini itu tandanya Tuhan supaya saya tuh kembali sama Tuhan. Supaya saya cari Tuhan sungguh-sungguh. Kalau itu pesan yang saudara dapat pagi hari ini, kembali kepada Tuhan. Tidak ada kata terlambat untuk kembali kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari sebuah pergumulan? Saya bawa kabar baik bagi saudara bahwa setiap pergumulan itu memiliki batas waktu, saudara. Yang bersuka cita katakan amin. Pergumulan saudara itu punya batas waktunya. Ayat 26. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sewaktu pergumulan itu ada dalam hidup Yakub, sewaktu Yakub sedang bergumul, pergumulan itu berkata, aku tidak bisa tinggal lagi dalam hidupmu. Aku harus pergi karena fajar telah menyingsing. Saya ingin katakan kepada saudara pagi hari ini, seberat apapun pergumulan saudara,
Sehebat apapun pergumulan yang saudara alami, satu hari pergumulan itu akan berkata kepada saudara, aku harus pergi dari hidupmu. Sebab fajar telah menyingsing, pertolongan Tuhan sudah datang dalam hidup kita. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Allah kita. Saudara-saudara, orang yang sedang bergumul seringkali saya gambarkan seperti seseorang yang berada di tengah-tengah sebuah pipa yang besar dan panjang. Ketika orang itu berada di tengah-tengah pipa itu, dia nggak bisa lihat apa-apa ke depan dan ke belakang, semuanya gelap. Tetapi kita tahu bahwa sepanjang-panjangnya pipa itu pasti ada apanya, saudara? Ada ujungnya. Bagaimana orang ini bisa mencapai ujung pipa itu dan melihat bahwa ternyata pipa itu di ujungnya itu ada terang yang luar biasa. Mau nggak mau dia mesti jalan, dia nggak bisa berhenti. Ketika dia sampai 30 meter dari ujung pipa itu, dia akan melihat bahwa pipa itu nggak segelap sebelumnya. Ketika dia sampai di ujung pipa itu, maka dia akan melihat bahwa ternyata di ujung pipa yang gelap ini ada terang yang luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menyerah. Mungkin hari ini ada di antara saudara yang tinggal 30 meter dari ujung pipa persoalanmu. Ketika saudara menyerah hari ini, engkau tidak akan pernah melihat terang Tuhan terbit atasmu. Ada seorang bijak yang berkata, kalau kamu gak bisa terbang, berlarilah. Kalau kamu gak bisa berlari, berjalanlah. Kalau kamu gak bisa berjalan, merangkaklah. Namun apapun yang kamu lakukan, pastikan kamu tetap maju ke depan. Dengan cara apapun. Sebab hanya orang yang bergerak, hanya orang yang tidak menyerah, dia yang akan sampai ke ujung pipa itu dan melihat bahwa ada pertolongan Tuhan di sana. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Saudara-saudara, seorang hamba Tuhan yang namanya Robert Schuller pernah menceritakan tentang petani kentang di Amerika. Dikatakan bahwa ketika petani ini panen kentang-kentang itu, semua kentang itu dimasukkan ke dalam bak truk. Tanpa disusun, tanpa dipilih, besar kecil, semua diangkut, dimasukkan jadi satu. Dan setelah semua kentang itu sudah masuk, maka bak truk ini ditutup dan petani ini akan mengemudikan truk itu ke pasar untuk menjual kentang-kentang ini. Pada waktu dia mengemudikan truknya ke pasar, petani ini akan memilih jalan yang rusak. Kalau kita benci jalan rusak. Tapi petani ini akan lewat jalan yang rusak. Dan pada waktu truk itu sampai di pasar, bak truk itu dibuka, maka keunikan terjadi. Sebagian besar, tidak semua. Sebagian besar kentang-kentang itu sudah tersusun sendiri. Nah, saya mau tanya sama saudara. Pertanyaan ini ada hadiahnya, dapat mobilnya Pak Lindra, saudara. Menurut saudara, kentang yang besar ada di atas apa ada di bawah? Enggak ada penghukuman untuk kesalahan menjawab, saudara. Ada di atas apa ada di bawah menurut saudara? Ada yang bilang di atas, ada yang bilang di bawah. Selalu ada dua jawaban. Kentang yang besar, sebagian besar ada di atas. Dan yang kecil, sebagian besar ada di bawah. Kenapa demikian? Pada waktu truk ini lewat jalan yang rusak, maka terjadi goncangan. Dan kentang-kentang itu istilahnya apa ya? Bergoncang lah. Dan pada waktu kentang-kentang itu bergoncang, maka terjadi rongga. Nah, kentang yang kecil yang tadinya ada di atas, dia akan nyusut ke bawah. Sehingga pada waktu sampai di pasar, dibuka bak truknya, sebagian besar kentang besar ada di atas dan kentang kecil itu ada di bawah. Robert Schuller bilang gini, kita bagaikan kentang-kentang itu. Bak truk tempat kentang-kentang itu disimpan bagaikan dunia di mana kita hidup di dalamnya. Jalan yang rusak yang menyebabkan kentang-kentang itu bergoncang bagaikan pergumulan, masalah, problem yang mencoba untuk menggoncangkan hidup kita. Dan dia katakan gini, kentang besar yang ada di mana? Di atas. Melambangkan orang yang bermental besar, beriman besar, percaya kepada Tuhan, tidak mudah menyerah. Walaupun mengalami goncangan, dia akan tetap ada di atas. Kentang yang kecil yang ada di bawah itu melambangkan orang yang tidak beriman, tidak percaya kepada Tuhan, bermental kecil, mudah menyerah. Ketika menghadapi goncangan, dia akan ada di bawah. Pertanyaan saya pagi ini buat saudara, saudara mau jadi kentang besar, kentang kecil? Saudara mau jadi kentang besar, kentang kecil? Jangan jadi kentang besar, cukup jadi seperti kentang besar. Tetaplah jadi manusia, saudara. Karena ketika saudara berubah jadi kentang, saya akan kesulitan berkhotbah kepada saudara. Jadilah seperti kentang besar, yaitu orang yang bermental besar. Karena kita punya Tuhan yang besar, kita percaya kepada Tuhan, kita tidak mudah menyerah.
Walaupun kita menghadapi goncangan, kita akan tetap berada di atas. Sebab Tuhan sanggup melakukan segala perkara yang tidak sanggup kita kerjakan. Dan kita tahu hari ini bahwa setiap pergumulan kita ada batas waktunya. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Allah kita. Jadi yang kedua yang kita bisa pelajari dari sebuah pergumulan, berita baik bahwa setiap pergumulan itu ada batas waktunya. Asal saudara tidak menyerah. Pergumulan saudara hari ini ada batas waktunya. Setiap pagi ketika saudara bangun, katakan kepada pergumulanmu, hai pergumulanku, satu hari engkau harus pergi dalam hidupku. Sebab pertolongan Tuhan itu sudah datang dalam hidupku. Yang ketiga, yang bisa kita pelajari dari sebuah pergumulan, bahwa setiap pergumulan itu dipakai Tuhan untuk merubah hidup kita. Pergumulan membawa perubahan dalam hidup kita. Ayat 27 dan ayat 28. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sautnya Yakub. Ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi siapa? Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Saudara-saudara, tokoh Yakub dalam kisah ini punya arti nama yang kurang baik. Arti namanya adalah penipu. Dan kalau saudara baca kisah kehidupan Yakub, maka saudara akan melihat bahwa memang karakternya Yakub itu suka nipu. Dia tipu kakaknya, betul gak? Dia tipu bapaknya. Dan yang terakhir dia tipu mertuanya, yang juga adalah pamannya sendiri. Ada yang pernah nipu mertua? Coba cek DNA saudara. Mungkin saudara keturunannya Yakub sudah. Tetapi ayat tadi berkata apa? Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi siapa? Israel. Yakub artinya penipu. Israel artinya the prince of God, pangeran Allah. Dari seseorang yang punya arti nama yang jelek sekali saudara. Yang kita nggak mau kasih nama anak kita dengan arti seperti itu. Tiba-tiba berubah menjadi seseorang dengan arti nama yang sangat mulia. Ini menggambarkan apa? Satu perubahan yang radikal. Satu lompatan yang luar biasa. Dari penipu jadi pangeran Allah. Satu berkat yang luar biasa, saudara. Dan kita semua mau mengalami perubahan seperti itu. Yang mau katakan amin. Cuma yang sering kita gak mau adalah apa? Proses perubahannya. Sebab apa? Kalau saudara baca dengan teliti, di mana Tuhan merubah Yakub jadi Israel? Lewat media apa Tuhan merubah Yakub jadi Israel? Lewat media yang namanya pergumulan. Kan perubahan ini terjadi dalam pergumulan, betul gak saudara? Kita mau perubahannya, tapi kita nggak mau prosesnya. Nggak bisa saudara. Allah seringkali merubah hidup kita lewat pergumulan. Pergumulan akan merubah hidup kita. Tetapi saya harus katakan dengan jujur bahwa perubahan yang terjadi dalam pergumulan itu nggak selalu lebih baik. Yang kita baca ini, Yakub berubah jadi lebih baik. Tapi kenyataannya adalah ada banyak orang ketika mengalami pergumulan hidupnya jadi backward, bukan forward. Nah, saudara mesti paham ada satu faktor yang menentukan perubahan seperti apa yang akan terjadi di dalam pergumulan. Faktor itu namanya adalah respon. Bagaimana saudara meresponi pergumulan, itu akan menentukan perubahan seperti apa yang akan saudara lihat ketika pergumulan itu berakhir. Sekali lagi ya. Bagaimana saudara meresponi pergumulan, memberikan respon ketika saudara mengalami pergumulan akan menentukan perubahan seperti apa yang akan saudara lihat di depan saudara. Kalau saudara memberikan respon dengan benar, di dalam pergumulan saudara nggak nyalain Tuhan, saudara nggak kabur dari Tuhan. Saudara tetap mengandalkan Tuhan, saudara tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Saudara tetap giat cari Tuhan, saudara tetap berdoa, pergi ke gereja dengan rajin, melayani Tuhan. Maka respon yang benar itu akan merubah saudara dari Yakub jadi Israel. Saudara akan jadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Saudara akan punya iman yang lebih kuat dari sebelumnya. Saudara akan mengalami lompatan dalam hidup saudara. Tetapi ketika saudara memberikan respon yang salah, saudara ngomel sama Tuhan. Saudara ngambek sama Tuhan. Saudara tidak lagi pergi ke gereja. Saudara tidak lagi baca Alkitab. Saudara marah sama Tuhan.
maka respon yang tidak benar, respon yang salah itu akan membuat saudara backward. Saudara akan menjadi pribadi yang jauh lebih buruk dari sebelumnya. Tetapi satu kenyataan yang tidak berubah, bahwa setiap pergumulan pasti akan merubah hidup kita. Perubahannya seperti apa, itu bukan Tuhan yang tentukan. Perubahan yang terjadi seperti apa, yang menentukan adalah respon saudara. Yang ngerti katakan amin. Karena itu saudara, hari ini saya mendorong saudara untuk memberikan respon yang benar di dalam pergumulan. Kalau saudara percaya bahwa setiap rencana Tuhan itu selalu baik, di dalam pergumulanmu katakan, Tuhan aku tahu ini hanya sebuah proses yang harus kulewati. Dan di ujung proses itu aku akan melihat kebaikan Tuhan. Tuhan aku percaya bahwa di dalam pergumulanku walau aku mengalami apa yang tidak aku harapkan, tapi aku percaya bahwa ini rencana Tuhan yang terbaik. Yang mau katakan itu berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Yang keempat, apa yang kita bisa pelajari dari sebuah pergumulan? Bahwa di balik pergumulan Tuhan menyediakan berkat. Ayat 29. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sautnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Tadi kita baca sampai ayat 30. Ini ayat 29. Yakub diberkati setelah apa? Ayat 29 ini adalah ayat ujung. Yakub diberkati setelah dia memenangkan pergumulan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menangkan pergumulan saudara. Menangkan persoalan yang saudara sedang alami hari ini. Sebab di ujung daripada persoalan itu, kalau saudara mencapai garis finish, maka Tuhan menyediakan reward. Prinsip kerjanya Tuhan adalah simple, saudara. Setiap kemenangan itu ada rewardnya. Makanya nanti kita bilang di sorga kita terima mahkota. Betul gak saudara? Ada yang terima mahkota sebagai gembala. Mahkota gembala. Mahkota gembala itu untuk siapa? Bukan hanya untuk gembala sidang. Sebab gembala di sini bukan bicara soal status, tapi fungsi. Walaupun saudara bukan gembala sidang, tapi saudara tuh suka nelponin orang. Ci, jangan lupa ya besok hari Minggu ke gereja. Aduh aku lagi males nih, aduh kenapa Ci, males Ci, aduh di gereja kita puji-pujian loh Ci, worship leadernya semangat sampai keringetan. Sama kayak pengkhotbahnya keringetan sudah. Di gereja tuh ada sukacita loh, saya kalau lemes-lemes ke gereja, wah pulang jadi semangat lagi, ayo Ci, aduh saya malas, udah saya jemput deh Ci. Ya udahlah kalau dijemput mau, bilang aja dari tadi minta dijemput. Saudara jemputin hari Minggu, berangkat lebih pagi karena mesti jemput. Saudara temenin itu enci yang tadinya malas di gereja dengar khotbah. Ibadah jam 10, kelar jam setengah 12. Kan jemputin orang ada resikonya. Apalagi jam-jam segini. Pulang pas jam makan siang. Iya kan, masa langsung dianterin pulang aja. Kan paling gak mesti diajak makan, apalagi di mall. Apalagi sepanjang jalan dia bilang, Ci, silin enak tuh Ci, silin enak gitu. Masa saudara gak nangkep tandanya? Gak perlu nubuatan kalau begitu. Saudara mesti ajak makan. Saudara suka besukin orang. Nanti saudara yang walaupun saudara bukan gembala sidang, saudara akan terima mahkota gembala. Prinsip kerjanya Tuhan adalah setiap kemenangan akan mendapatkan reward. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menangkan ujian pergumulan saudara hari ini. Karena ada reward menanti saudara. Tidak akan ada kenaikan kelas tanpa melewati satu proses yang namanya ujian. Kalau hari ini saudara sedang mengalami ujian itu, menangkan ujian itu. Sebab ketika saudara naik kelas yang lebih tinggi, maka ada promosi yang lebih tinggi. Maka ada kepercayaan yang lebih tinggi. Maka ada tanggung jawab yang lebih tinggi. Maka saudara akan berada di level yang lebih tinggi. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Dan yang kelima yang terakhir. Pergumulan membuat kita melihat Tuhan. Pergumulan adalah kesempatan untuk kita melihat, dan bukan hanya melihat, mengalami Tuhan. Ayat yang ke-30, Yakub menamai tempat itu Peniel sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Saudara-saudara, kekristenan itu bukan agama, kekristenan itu bukan belajar tentang Tuhan. Belajar tentang Tuhan, saudara sekolah Alkitab. Tapi kekristenan itu adalah experience with God, walking with God. Berjalan bersama dengan Tuhan, mengalami Tuhan.
Pastor Kong Hee pernah berkata begini, words only you will dry up. Spirit only you will blow up. Words and spirit you will grow up. Kalau saudara cuma belajar, tapi saudara gak pernah punya pengalaman rohani, saudara akan kering. Tuhan hanya sebagai pengetahuan buat saudara. Tapi kalau saudara terlalu emosional, spirit only, ngeroh terus tanpa dasar yang kuat, tanpa firman Tuhan, pengetahuan firman Tuhan yang kuat, saudara akan jadi orang Kristen yang emosional dan gak bertanggung jawab. Tetapi spirit and word, saudara belajar firman Tuhan dan saudara mengalami apa yang saudara pelajari, you will grow up. Pergumulan yang saudara alami hari ini, itu adalah kesempatan untuk mengalami Tuhan. Ada banyak orang yang gak pernah ngalamin Tuhan sebelumnya. Dia cuma tahu Tuhan dari orang, kesaksian. Tuhan itu luar biasa, lu bisa nyembuhin orang. Lu tahu dari mana? Tunci tadi kesaksian di gereja. Tuhan itu luar biasa, lu bisa mulihin kebangkrutan jadi berhasil kembali. Lu dengar dari mana? Lu ngalamin? Enggak, itu tadi ada bapak-bapak bersaksi di gereja. Tuhan gak mau saudara menjadi orang Kristen katanya. Tuhan gak mau saudara seperti orang buta nyanyi bintang kecil katanya. Dia gak pernah lihat bintang kecil. Tapi Tuhan mau saudara mengalami dia. Bahwa he is alive. He is real. Dan salah satu cara yang paling ampuh adalah lewat pergumulan. Di dalam pergumulan, Alkitab berkata Tuhan dekat dengan orang yang hancur hatinya. Siapa orang yang hancur hati? Orang yang hidupnya penuh tekanan. Orang yang setiap hari berurai air mata. Orang yang gak bisa doa dengan kata-kata, hanya bisa doa dengan bahasa air mata. Kalau engkau orangnya, saya mau kasih tahu sama saudara, sebetulnya Tuhan dekat dengan saudara. Ambil momen ini untuk mengalami Tuhan. Perhatikan, tidak ada mujizat tanpa didahului oleh sebuah pergumulan. Saudara gak bisa bilang saudara sembuh kalau saudara gak pernah sakit. Halo, gak bisa saudara ucuk-ucuk itu apa ya? Bahasa Ibrani kuno sudah. Saudara tiba-tiba mau datang dan kesaksian, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara saya sembuh. Worship leader nanya, ibu sakit apa? Saya gak sakit, nah itu dia lagi sakit. Sakit mental saudara. Tidak ada mujizat tanpa didahului oleh sebuah pergumulan. Perhatikan statement saya yang kedua. Semakin besar pergumulanmu, semakin besar mujizat yang akan kau lihat dalam hidup saudara. Karena itu hari ini saya berdoa supaya ketika saudara tahu firman Tuhan ini, saudara bisa menjalani pergumulan dengan lebih baik. Bahwa ternyata pergumulan yang Tuhan izinkan dalam hidup saudara itu untuk memproses hidup kita. Dan banyak kebaikan di dalamnya. Jangan berdoa supaya Tuhan menghalau pergumulan ini. Tapi berdoa supaya engkau bisa mengakhiri pergumulan itu. Sebab pergumulan itu memproses hidup kita. Kalau engkau menang, engkau akan menjadi manusia yang lebih baik. Selamat menikmati pergumulanmu. Dan selamat menjadi pemenang dalam pergumulan saudara. Ada satu pujian yang saya ingin naikkan bagi saudara semua. Saya naikkan pujian ini satu kali dan nanti bersama-sama dengan worship leader dan jemaat semua. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Mari katakan sama-sama, tak terbatas, tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu.
Mari kita sambil bangkit berdiri bersama-sama. Mari katakan pujian ini, ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Katakan cara-Mu Tuhan, cara-Mu mengangkatku, cara-Mu mengangkatku, cara-Mu Tuhan, cara-Mu mengubah hatiku. Oh, cara-Mu menuntun, tak terbatas di dalam hidupku. Katakan sekali lagi, cara-Mu mengangkatku, cara-Mu mengangkat, cara-Mu Tuhan. Oh, hatiku, cara-Mu menuntun, tak terbatas di dalam hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Yang ku percaya di segala musim hidup. Mari saudara saja katakan, tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu. Jemaat saja naikkan pujian. Tuhan, aku berdoa untuk teman-teman hamba-Mu di tempat ini. Kau tahu segala pergumulan yang sedang kami alami. Dan Kau tahu bahwa kami kuat untuk menjalani ini sampai akhir. Bahwa pergumulan ini gak lebih besar daripada kekuatan kami. Dan Kau beritahu sama kami pada pagi hari ini bahwa Kau selalu punya maksud yang baik. Walaupun apa yang mereka alami di luar daripada apa yang mereka harapkan. Tapi rencana-Mu gak pernah ada yang gak baik. Engkau selalu baik.
Biarlah dengan firman Tuhan yang mereka dengar pagi ini, mereka lebih kuat menjalani pergumulan mereka. Bahwa ternyata di balik segala penderitaan yang mereka alami, ada banyak kebaikan Tuhan yang mereka mengerti lewat kebenaran firman. Karena itu hamba-Mu berdoa buat mereka semua Tuhan, kuatkan mereka. Kuatkan mereka. Yang lagi lemah Kau bangkitkan lagi. Tuhan, Kau berkata kepada mereka, come on, you are a strong person. Enggak ada pergumulan yang lebih kuat daripada Engkau. Engkau mampu untuk melewati ini sampai batas akhir. Dan aku udah siapkan kemenangan, aku udah siapkan reward bagimu. Menangkan ujian ini saudara. Menangkan pergumulanmu. Dan dapatkan reward yang datang dari Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kita semua yang percaya katakan sama-sama. Amin. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati.